Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Muslimah dengan NPM 2259-2010-68. Kali ini saya akan membuat sebuah video demonstrasi dari dataset menggunakan metode EDA. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan sebuah datasetnya. Di sini saya mengambil dataset dengan judul Analisis FOMO pada Media Sosial. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang NumPy untuk melakukan operasi matematika dan perhitungan numerik, lalu Pandas untuk membaca dan mengelola data, Seaborn dan Matplotlib untuk membuat grafik atau visualisasi data, Trend-Test-Split untuk membagi dataset menjadi dua bagian, Random Forest Classifier untuk membuat model machine learning berbasis random forest, lalu akurasi score untuk menghitung akurasi modal, ekspor grafik, dan PyDot untuk menggambar pohon keputusan dari model, lalu US untuk bekerja dengan file di folder komputer, dan Kaggle Input fungsinya adalah untuk mencari dan menampilkan semua file yang ada di folder. Ini bentuknya. Selanjutnya, di sini kita akan membaca sebuah dataset yang sudah ada datanya. Nah, jadi di sini data Federa CSV ini digunakan untuk membaca file CSV dan menyimpannya di dalam sebuah variabel. Lalu untuk data head fungsinya ini digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset. Biasanya ini menampilkan 5 baris pertama secara default. Ini dia 5 baris pertama datanya. Lalu di sini selanjutnya ada data info. Data info ini digunakan untuk menampilkan informasi ringkas tentang dataset seperti jumlah total baris dan kolom, nama kolom, tipe data di setiap kolom, misalnya integer, float, object, serta jumlah data yang tidak kosong, non-null di setiap kolomnya. Dataset ini terdiri dari 17 kolom dengan satu data kosong pada kolom. Ini dia datasetnya. Lalu di sini selanjutnya ada data overview. Jadi di data ini itu kita akan menghitung nilai frekuensi. Di sini value counts digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap kategori dalam kolom tertentu dari data frame. Data ini misalnya J berisi jumlah jenis kelamin, misal pria dan wanita yang ada di kolom jenis kelamin. Seperti ini. Ini dia jenis kelamin. Lalu membuat subplot. Ini baris ini membuat figur dengan 2 baris dan 2 kolom untuk menampung 4 diagram lingkaran. Ini dia 4 diagramnya. Lalu untuk mengatur warna dan eksplorasi color diatur untuk menggunakan palette warna pastel dari Seaborn, dan export digunakan untuk memberi efek meledak pada salah satu potongan pie chart untuk memberikan atau menekankan kategori tertentu. Untuk menggambar diagram lingkaran, labels di indeks memberikan label dari data frekuensi yang telah dihitung. Presentasi dihitung sebagai nilai kategori dibagi jumlah total dikali dengan 100. Lalu untuk menambahkan judul dan menampilkan plot, judul utama ditambahkan pada figur, dan kemudian semua plot ditampilkan menggunakan plot cell. Nah, sebelumnya dari dataset ini sudah ada statistik analis dan visualisasi datanya. Ini statistika dasar seluruh responden dari dataset. Jadi di sini dari data ini ada 117 responden yang mengisi survei. Dapat diketahui responden berpendapat media sosial mengganggu produktivitas memiliki rata-rata 3,46. Artinya rata-rata responden kadang merasa terganggu karena media sosial. Lalu ada juga responden merasa membuang waktu ketika membuka medsos memiliki rata-rata 3,52. Artinya rata-rata responden sering merasa membuang waktu ketika membuka medsos. Main standar deviasi min. Kalau ada data-data nilainya, mengganggu produktivitas, membuang waktu, tidak bisa kontrol diri, tidak sadar waktu, FOMO, tanpa tujuan terpikiran.
Lalu selanjutnya di sini ada jika kita ingin menghapus baris kosong, sini ada kodenya menghapus baris data kosong, data sama dengan data dropnya, data info. Jadi di bawah ini ada datanya. Jadi di sini kita akan menghapus kolom pekerjaan dan waktu sekali pakai. Jadi data dropnya digunakan untuk menghapus baris atau kolom yang mengandung nilai kosong dari data frame. Fungsinya adalah membersihkan data yang memiliki nilai kosong, missing values, agar analisis atau operasi berikutnya tidak terpengaruh. Lalu data info digunakan untuk menampilkan informasi ringkas tentang data frame, termasuk jumlah total baris, jumlah kolom, tipe data pada setiap kolom, serta jumlah nilai non-nul di setiap kolom. Ini berguna untuk mengecek apakah data sudah bersih dari nilai kosong, memastikan tipenya benar, dan melihat ukuran dataset setelah baris-baris nilai kosong dihapus. Lalu di sini ada data drop pekerjaan waktu sekali pakai aksis sama dengan 1. Fungsi drop digunakan untuk menghapus baris atau kolom dari data frame. Parameter pekerjaan dan waktu sekali pakai ini adalah daftar nama kolom yang akan dihapus dari data frame. Di sini kolom pekerjaan dan waktu sekali pakai akan dihapus. Lalu ada parameter axis sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa operasi penghapusan dilakukan pada kolom, bukan baris. Jika kita ingin menghapus baris, maka bisa menggunakan axis sama dengan 0 atau tidak perlu menyertakan parameter axis, karena secara default axis sama dengan 0 akan menghapus baris. Ini selain statistika analisis seluruh responden juga ada tentang dasar responden jarang, dasar responden kadang, dasar responden sering, dasar responden selalu. Di sini ada persebaran FOMO. Jadi di sini ada persebaran data FOMO. Ini ada diagramnya. Lalu di sini juga ada FOMO berdasarkan jenis kelamin. Jadi di dalam sini itu akan menghasilkan sebuah diagram pie untuk mendistribusikan presentasi FOMO berdasarkan jenis kelamin, baik untuk seluruh data maupun untuk setiap kategori. FOMO tidak pernah, jarang, kadang, sering, dan ataupun selalu. Visualisasi ini membantu melihat bagaimana FOMO mempengaruhi berbagai kelompok berdasarkan jenis kelamin. Sini juga ada diagramnya, data FOMO berdasarkan jenis kelamin. Dari data tersebut dapat diketahui, laki-laki lebih banyak yang selalu merasa takut ketika tidak bisa mengakses media sosial. Sementara itu perempuan lebih banyak yang tidak pernah merasa takut ketika tidak bisa mengakses media sosial. Ini juga terdapat banyak jenis FOMO. Itu ada FOMO berdasarkan media sosial yang sering digunakan. Ini ada presentasinya juga. Lalu selanjutnya ada FOMO berdasarkan media sosial yang membuat lupa waktu. Ini juga ada presentasi diagramnya. Di sini juga ada presentasi berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial dalam satu hari. Membuat lupa waktu dalam satu hari. Lalu di sini ada presentasi data FOMO berdasarkan apakah waktu penggunaan media sosial itu normal. Ini juga ada diagramnya. FOMO berdasarkan media sosial mengganggu produktivitas. Sini juga ada diagramnya. Ada data FOMO. Lalu di sini juga ada presentasi data FOMO berdasarkan apakah media sosial mengganggu produktivitas. Ini ada juga data FOMO. Ini ada juga FOMO berdasarkan media sosial membuang waktu. Ada grafiknya juga. Masih terdapat cukup banyak FOMO yang lain. Jadi, EDA adalah langkah penting dalam memproses data yang bertujuan untuk
memahami struktur, pola, dan hubungan dalam dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut lagi. Hasil dari EDA ini dapat memberi wawasan yang penting yang dapat diterapkan oleh kita secara lebih lanjut lagi. Jadi, cukup sekian video demonstrasi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.